Arya. Barang saya itu tadi gimana? Ada ya? Dahulu kala, di Sumedang, Sumatera Selatan, hiduplah seorang pangeran bernama Serunting. Pada suatu hari, dia menikah dengan seorang perempuan biasa bernama Siti. Setelah menikah, Siti dan Serunting tinggal bersama di istana. Walaupun tinggal di istana yang megah dan mewah, Siti sering terlihat murung. Adinda, akhir-akhir ini engkau sering terlihat burung. Apa yang sedang kau pikirkan? Kanda, aku sedang memikirkan nasib ayahku, Arya Tebing. Dia tinggal seorang diri setelah kepergian ayah dan ibu kami. Oh, ternyata itu yang selama ini kau pikirkan. Bagaimana kalau kita ajak saja Arya itu untuk tinggal di sini? Bolehkah Kanda? Tentu saja. Terima kasih banyak. Dia pasti akan senang bisa tinggal di sini. Keesokan harinya, Pangeran Serunting dan Siti pergi mengunjungi Arya Tebing di desa. Jadi, bagaimana keputusanmu Arya? Daripada kamu tidak bisa sendirian, mending tinggal bersama kami di sana. Benar apa yang dikatakan kakakmu itu? Dengan kau tinggal di sana, kau tidak perlu lagi repot-repot untuk bekerja. Maaf kak, aku menghargai tawaran kalian, tapi aku lebih suka tinggal di desa ini. Desa ini aku bisa merasakan peninggalan orang tua kita. Aku cukup heran dengan keputusan adikmu Dinda. Tapi jika memang itu keputusannya, maka jangan lagi Kanda. Kakak tidak usah khawatir, aku pasti baik-baik saja. Oh iya, mungkin kak Roti mau minta kita coba dekat rumah. Boleh? Ayo. Setelah perbincangan itu, mereka beranjak melihat lahan perkebunan yang ada di belakang rumah tersebut. Nah, inilah lahan peninggalan orang tua kita. Sesuai amanat mereka, lahan ini kita bagi dua, setengah untukku dan setengah lagi untuk Kak Suci. Lahan ini lumayan luas. Bagaimana kalau kita tanam sebuah pohon sebagai pembatas? Buat apa Kanda? Biar ada saja yang mengurusnya. Hanya sebagai pembatas agar lebih jelas yang mana bagian ini milik kita. Ide bagus, akan mencarikan sebatang pohon. Akhirnya, ditancapkanlah sebatang pohon sebagai pembatas lahan. Di satu sisi milik Arya Tebing, sementara sisi lainnya milik Siti dan Pangeran Serunting. Hingga pada suatu hari, di batang pohon itu tumbuhlah sebuah jamur emas. Namun, jamur itu hanya tumbuh di bagian batang kayu yang mengarah ke lahan milik Arya Tebing. Sedangkan bagian milik Siti hanya tumbuh jamur biasa. Arya Tebing begitu bahagia melihat jamur emas itu dan dia sedang memetik jamur tersebut. Setiap pagi, Arya pergi ke kebun untuk memetik jamur emas miliknya. Aku akan kaya. Lama-kelamaan, jumlah emas yang diperoleh terkumpul banyak. Arya Tebing menjual jamur itu sehingga kehidupannya kini semakin membaik. Suatu hari, Serunting mengikuti Arya Tebing yang hendak pergi ke kebun. Kalau begini, aku akan menjadi kaya. Hei, Arya Tebing! Kau ni selama ni sikit, wete berato. Pasti kau pindah kan batang kau ini? Aku maksud juga. Kau ni pasti sengaja.
Biar jamur seharusnya tumbuh karena kebunku, malah tumbuh karena kebunmu. Itu tidak benar. Kalau kakak kalah, aku pacak nasinya. Mau cek. Ini jamur yang seharusnya di milikku. Tak berapa untuk milik ini. Kalau pada kalah ngasih, nggak aku aja mana? Ayo. Ayo, tapi kasih aku waktu 2 hari ya. Dan 2 hari aku lah. Arya Tebing nyesal akan tantangan dari kakak iparnya itu, karena dia tahu dia pasti akan kalah. Karena Pangeran Serunting merupakan seorang yang sakti dan kuat. Malam itu, Arya Tebing tidak bisa tidurnya memikirkan pertarungannya nanti. Tiba-tiba, terlintas ide di benaknya. Keesokan harinya, Arya Tebing pergi mengendap-endap ke rumah sang kakak. Arya, kami kemarin. Aku kadang Kakak, ini rahasia. Ada yang ingin ditanyakan kepadamu. Arya Tebing pun menceritakan semuanya kepada kakaknya. Hal ini pun membuat Siti bimbang. Di satu sisi ia ingin menolong adiknya, namun di sisi lain dia juga tak ingin mengkhianati sang suami. Baiklah, akan aku beritahu semuanya. Tapi kau harus berjanji. Kau jangan. Tentu saja, aku tidak akan sampai bertemu. Akhirnya, Siti membuka rahasia kelemahan Pangeran Serunting. Hari pertarungan pun tiba. Di padang ilauan yang luas, Pangeran Serunting berdiri dengan percaya diri tanpa tahu bahwa Arya Tebing telah mengetahui kelemahannya. Maju kau, Arya Tebing. Pertarungan pun dimulai. Pertarungan berlangsung dengan tidak seimbang. Tak berselang lama, Arya Tebing terpental dan terkapar di antara ilalang. Dalam kesempatan itu, Arya mengambil sejumlah ilalang yang bergerak di tanah dan langsung membalikkan ilalang itu mengarah ke badan Pangeran Serunting. Seketika, Pangeran Serunting menjadi lemah. Dari mana kau perkembanganku? Jawab aku, wahai Arya Tebing. Pas itu dari Siti. Aku istirahat benar menggunakanku. Dikarenakan rasa dikhianati yang sangat mendalam, Pangeran Serunting meninggalkan kampung halaman dan istananya menuju Gunung Siguntang. Setibanya di Gunung Siguntang, tiba-tiba Serunting mendengar suara Sang Hyang Mahanunggal. Wahai anak muda, maukah kamu menerima? Tuh, kita rusak keberadaan aku nih. Oke, deh kau. Kau bisa bertemu Saktia, tapi ada syaratnya. Misalnya, kamu harus bertapa di pohon daun bambu itu sampai dia memiliki tubuhmu. Kamu.
Sejenak kemudian, Serunting bertapa di bawah pohon bambu dengan hikmat. Rasa lapar dan segala hal duniawi tak dihiraukannya lagi. Tujuannya hanya satu, yaitu menjadi lebih kuat. Hari berganti hari, hingga tak terasa 2 tahun lamanya Serunting telah bertapa. Daun-daun bambu telah menutupi seluruh tubuhnya. Ya, bangunlah wahai anak muda. Janjiku akan kuturunkan semua kesaktianku padamu. Ampun, Sang Hyang. Saktian apakah itu? Setiap kata yang kau ucapkan akan menjadi sebuah kutukan. Sang pangeran segera mencoba kesaktiannya itu. Wahai tanamanku, jadilah batu. Seketika, tanaman tebu tersebut berubah menjadi batu. Serunting terkesima dengan kekuatan yang baru saja dia dapatkan. Di dalam benaknya, ia merasakan sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Akhirnya, aku mendapatkan kekuasaan yang selama ini aku inginkan. Aku sakti! Pada akhirnya, Serunting pun memutuskan untuk berkelana dan menunjukkan kekuasaannya kepada semua orang. Di tengah perjalanannya, Serunting bertemu dengan seorang perempuan cantik yang sedang memetik bunga di hutan. Ternyata, putri itu merupakan seorang selir dari penguasa kerajaan Ogan bernama Dayang Merindu. Melihat Dayang Merindu yang begitu cantik, Serunting pun berhasrat untuk menyapanya. Woi, apa nih paling mau bule dong? Baik dari yang cantik, kau kan mau berkenalan denganku? Namun, keberadaannya tak dihiraukan Dayang Merindu. Merasa tidak dihiraukan, Serunting merandang dan terpancing emosi. Sombongnya putri, tak batu. Sesaat kemudian, Dayang Merindu membeku dan menjelma menjadi batu. Kemudian, Serunting berjalan menuju desa tempat tinggal Dayang Merindu. Melihat desa yang tampak begitu sepi, Serunting pun bergumam. Woi, sepinya desa ini, tak goa. Desa itu pun kemudian berubah menjadi goa. Masyarakat yang berada di lokasi dan melihat kejadian segera berteriak histeris. Karena ucapannya yang berubah menjadi kenyataan, masyarakat menjuluki Serunting dengan julukan si pahit lidah. Berbulan-bulan setelah si Paidida mendapatkan kekuasaannya, di suatu tempat bernama Banding Agung, terkenal seorang jawara gagah berani bernama Si Mata Empat. Si Paidida dan Si Mata Empat sama-sama disegani dan merasa bahwa dirinya adalah yang terhebat. Oi, Karena kesombongannya itu, mereka sepakat untuk beradu kesaktian di depan umum. Hal itu dilakukan untuk membuktikan siapakah jawara yang terhebat, si Paitida atau si Mata Empat. Oh, sekali dah. Aku dengar kau paling sakti sini. Mana kita udah? Kita buktikan siapa yang sakti di antara kita. Aku tunggu kau di dalam danau Bobon. Hai, balik kau. alat ketinggi juga yang tahu. Mentera belagu, payu, tapi jangan kalah. Kau. Agar bisa mengumpulkan kesaktian, mereka sama-sama diberi waktu untuk bersiap menghadapi adu kesaktian ini yang akan diselenggarakan di tepi Danau Rana. Adu kesaktian ini tidak dilakukan dengan cara berkelahi, namun dilakukan dengan sebuah tantangan. Tantangannya adalah salah satu dari mereka bergantian tidur di bawah pohon aren. Sementara lawannya akan memotong tangkai buah dan bunga aren dari atas pohon. Siapapun yang nantinya tertimpa buah aren, itu maka akan kalah dan mengakui kekuatan lawannya.
hari yang ditunggu-tunggu datang. Mereka segera mengundi siapa yang akan membuktikan kesaktiannya lebih dahulu. Si mata empat mempersilahkan si Farida untuk naik ke pohon aren. Si Farida lalu naik dan memotong dahan buah aren yang akan jatuh menimpa si mata empat. Tentunya si mata empat yang meninggal di sana tinggal karena dia menimpa kesaktian, yaitu memiliki dua mata di belakang kepalanya. Kini giliran si Farida yang harus tidur di bawah pohon aren. Kasih aku motor kematian kau. Oce lo, motor lo boleh sekarang. Dengan cepat, si mata empat menangkap dua aren, sementara si Farida tak sempat berhindar. Tak lama kemudian, si Farida tewas karena mengenaskan. Si mata empat tertawa puas melihat nasib lawannya. Namun, melihat tubuh si Farida terkulai lemas di tanah, timbul rasa penasaran si mata empat. Ia berpikir, apakah sebutan si Farida adalah benar karena rasa lidahnya yang pahit. Dikendalikan oleh rasa penasaran itu, tanpa sadar si mata empat menyentuh lidah lawannya yang telah mati dengan ujung jari lalu mengacapnya. Si mata empat terkejut dengan rasa lidah lawannya yang sangat pahit karena apa yang dikecapnya adalah racun mematikan yang dimiliki si Farida. Seketika, tubuh si mata empat membiru dan ia lalu tewas di tempat yang sama. Kedua jawara itu lantas dimakamkan oleh penduduk setempat di tepi danau-ranau yang menjadi tempat pertarungan tersebut. Wah, kayak dulu lah mati nih, dulu. Oke, beri tepuk tangan untuk si Farida kelas 11-7.